warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam Pancasila untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Frizadil Afif. Di sini saya mahasiswa Teknik Industri 2018. Saya mengambil mata kuliah PKN KP 4. Oke, di sini kita sudah berada di penghujung bulan September, di mana besok akan memasuki bulan Oktober, yaitu di mana tanggal 1 Oktober ialah Hari Kesaktian Pancasila. Lalu misalnya kita tetap melakukan sikap bela negara pada situasi seperti ini, di mana situasi seperti ini kita sedang dilanda bencana berupa penyakit yang bernama COVID-19 atau Corona, di mana penyakit ini merupakan penyakit penular dari satu orang ke orang lain. Bagaimana cara kita menghadapi penyakit ini? Kita harus menerapkan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian apa saja protokolnya? Bisa dilihat di sini. Bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19? Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Kedua, pertahankan jarak fisik atau physical distancing minimal 1 meter antara Anda dan siapa saja. Gunakan masker jika harus keluar rumah. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena jika virus menempel pada area tersebut, virus dapat masuk ke dalam tubuh. Keempat, menjaga kebersihan pernapasan ketika bersin atau batuk dengan cara tutup pakai tisu atau lengan bagian dalam. Terakhir, sebisa mungkin tetap di rumah jika merasa tidak sehat. Hubungi tenaga kesehatan terdekat. Mereka akan mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Oke, saya harap kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 3 profesi yang membela negara pada situasi seperti ini. Yang pertama yaitu pastinya tenaga medis, di mana tenaga medis merupakan pemegang garda terdepan sebagai pembela negara, yaitu dengan memperjuangkan kesehatan warga negara yang sedang sakit pada COVID-19 ini. Lalu yang kedua yaitu pejabat negara. Pengambil kebijakan juga pemegang peran penting dalam pembela negara dengan membuat peraturan perundang-undangan secara bijaksana untuk memulihkan keadaan komprehensif, mulai dari tatanan kesehatan dan perekonomian, keagamaan, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu akademis, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, di mana kita harus tetap menjalankan program bela negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengajar maupun peserta didik sama-sama harus berpikir kreatif menyikapi perubahan tanpa mengabaikan substansi perubahan pembelajaran yang efisien dan efektif, mulai dari pembelajaran online yang tidak menjenuhkan hingga studi perbandingan literasi-literasi dari berbagai media online maupun offline yang kredibel untuk membangun pemikiran yang kritis. Lalu, bagaimana kita menghadapi penyebaran virus corona global yang membuat resah seluruh masyarakat? Akankah kita mampu melewatinya dengan baik? Ataukah kita justru makin terpuruk akibat cara kita yang salah dalam respon baik secara ekonomi, sosial, maupun politik? Dalam situasi seperti ini, kita harus memiliki jiwa bela negara, jiwa bagaimana negara dan masyarakat tetap kuat dan mampu bertahan untuk melawan virus tersebut. Tidak sepatutnya ada pihak yang mencari panggung, menepuk dada dengan menuduh satu sama lain. Dalam situasi seperti ini pun, saatnya semua komponen bangsa untuk saling menguatkan dan memberikan support dengan spirit bela negara. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan membela negara bangsa ini dari keterpurukan? Lupakan kepentingan politik, mari sing-singkan baju untuk negara kita tercinta. Selanjutnya, cara menghadapi krisis dan bagaimana cara kita merespon benar-benar akan mengungkapkan siapa kita dan bagaimana kita memandang dunia. Lalu, bagaimana wujud bela negara dalam menghadapi krisis ini? Oke, upaya yang pertama yaitu memegangi tradisi dan kepribadian nasional yang teguh. Kita harus menambah keyakinan dan memegangi filosofi bangsa kita untuk menerima bahwa musibah adalah hal yang tidak perlu dihindari. Meskipun COVID-19 ini menjadi ancaman nyata, kita tidak perlu menyalahkan siapapun.
baik Tuhan maupun pemerintah. Kita perlu membangun kepribadian yang berbasis pada perilaku yang tenang, santun, sopan, menghargai otoritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Sebagai bangsa besar yang memiliki banyak wisdom, kita perlu mengembangkan budaya bangsa seperti sikap tabah, tertib, rendah hati, dan tidak mengekspresikan emosi negatif di ruang publik dan terbuka. Sepatutnya, dalam keadaan darurat, kita meski tunjukkan situasi damai, kompak, patuh, maupun dan mampu untuk bangkit. Ya, yang kedua, yaitu mengekspresikan emosi dengan tepat, di mana media sosial memang ruang bebas untuk setiap orang untuk mengekspresikan sikap apapun. Namun, itu bukan satu-satunya fungsi sehingga bisa menimbulkan persoalan. Apalagi situasi seperti ini, semua orang memiliki sensitivitas tinggi. Melihat atau mendengarkan orang bersin dan batuk saja sudah curiga. Belum telah disosialisasikan untuk tidak berjabat tangan dan cipika-cipiki sementara waktu. Bahkan sholat Jumat pun diperbolehkan MUI untuk diganti dengan sholat zuhur dalam situasi yang pandemik di wilayah tersebut. Sebagai bangsa Timur, Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang sangat-sangat banyak dan panjang untuk mengekspresikan perasaan secara halus. Menghadapi bencana seperti ini, kita semua perlu tenang dan melakukan tindakan yang efisien dan efektif untuk mencegah penulisan virus. Imbauan pemerintah agar kita mengurangi aktivitas di keramaian perlu dilakukan sambil merekatkan hubungan dengan keluarga. Oke, yang ketiga yaitu kita tetap membangun solidaritas dan empati kepada sesama anak bangsa. Saat ada sebagian masyarakat terpapar virus atau ancaman penularan nyata dalam pergaulan, maka yang dibutuhkan adalah sikap empati kepada orang lain. Jangan ada yang ingin selamat sendiri. Saat seseorang mengalami sakit, batuk, demam, dan indikasi flu, maka dengan penuh kesadaran diri agar mematuhi protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan tetap membawa hand sanitizer. Ya, upaya yang keempat terakhir yaitu perlunya kesiapan untuk bangkit kembali pasca krisis COVID-19, di mana kesiapan terhadap suatu darurat harus melahirkan kesiapan publik dalam menghadapi segala kemungkinan. Apalagi Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, sehingga masyarakat perlu menyiapkan diri atas segala kemungkinan wabah penyakit atau bencana yang terjadi. Kesiapan psikolog secara lebih matang akan mendewasakan dalam menyikapi bagaimana pembangunan spirit pasca krisis. Oke, 4 upaya tadi merupakan bagian dari cerminan sikap bela negara pada masa krisis COVID-19. Dan negara tidak selalu dalam bentuk aksi-aksi heroik, namun setiap orang berbuat kebaikan untuk orang lain. Jika tidak mampu berbuat baik pada sesama, setidaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Sekian dari video saya, terima kasih, sampai jumpa.